Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anni Hayatun Nafiah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran saya pada mata kuliah Fiqih Muamalah yang diampu oleh Bapak Fasyariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mudharabah, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri yaitu merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha yang disebut mudharib. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Jadi dalam akad mudharabah itu ada yang namanya sahibul mal atau pemberi modal. Yang kedua juga ada penerima modal atau mudharib. Modal yang diberikan kepada mudharib itu 100% dari pemberi modal. Jadi tidak ada modal kerjasama antara dua belah pihak ini ya, tapi salah satu pihak. Nah, kenapa akad ini disebut mudharabah? Karena salah seorang yang bertransaksi mendapatkan keuntungan. Jadi salah satu pihak di sini mendapatkan keuntungan ya dalam transaksi ini. Yang kedua, karena pengelola dapat melakukan berbagai transaksi berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya. Jadi si mudharib ini bisa melakukan pengelolaan modal tadi sesuai dengan isi pemikiran dan sesuai apa yang ia mampu untuk melakukan pengelolaan modal tadi. Dasar hukum dari mudharabah yaitu Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Quran Surat Al-Muzammil ini ditemukan kata yadribuna, yaitu berjalan. Yadribuna fil ardi, berjalan di muka bumi. Nah, maksud berjalan di muka bumi ini untuk melakukan transaksi, yaitu salah satunya adalah mudharabah. Rukun dari mudharabah yang pertama yaitu adanya sahibul mal atau pemberi modal. Yang kedua yaitu penerima modal atau mudharib yang melakukan pengelolaan usaha tadi. Yang ketiga ada akad dari kedua belah pihak atau ijab qabul. Jadi serah terima ya modal tadi oleh si sahibul mal dan penerima modal tadi atau mudharib. Yang keempat ada objek mudharabah, yaitu objeknya berupa modal, misalkan uang atau hal yang dimodalkan tadi. Kebanyakan sih uang. Lalu 5 ada usaha, yaitu pekerjaan pengelola modal nanti akan dilakukan dalam bidang usaha apa. Setelah itu ada nisbah atau bagi hasil keuntungan, margin. Syarat mudharabah yang pertama ada akad, yang kedua ada modal, yang ketiga keuntungan, dan keempat kegiatan usaha. Macam-macam mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu keadaan di mana sahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada mudharib untuk menggunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik. Jadi yang menjadi otak pengelolaan usaha tadi diserikan. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, di mana pemilik modal atau sahibul mal menentukan syarat dan melakukan pembatasan pengelolaan dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Jadi di sini otak dari pengelolaan usaha yaitu si sahibul malnya, bukan si mudharibnya. Berbanding terbalik dengan mudharabah mutlaqah tadi ya. Adapun contoh pengimplementasian akad mudharabah ini yaitu pada syariah. Contohnya yaitu saudara A ingin membuka usaha di bidang kuliner. Untuk membuka usaha tersebut, saudara A memerlukan modal yang cukup banyak.
tetapi uang yang dimilikinya tidak cukup untuk menjadikan usahanya itu berjalan. Jadi dia menutup kekurangan modal-modal tadi dengan meminjam dari bank-bank syariah, atau jika tidak dari bank syariah biasanya BMT dan koperasi. Nah, di situ mereka melakukan akad, dan dalam kurun waktu tertentu modal tersebut harus kembali bersama dengan marginnya atau keuntungannya. Dengan perjanjian di awalnya yaitu 40% keuntungannya diberikan kepada pemberi modal, dan yang 60% yang melakukan pengelolaan usaha tadi. Pada bulan pertama, saudara A mencatat pada bukunya bahwa ia mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta. Ia mencatat semua keuntungan bersih yang didapatkannya pada sebuah buku sebelum disetorkan kepada pihak bank. Setelah dicatat, setiap bulan A selalu menyetor uang pada bank syariah melalui tabungan mudharabah. Hingga pada akhir tahun tercatat bahwa saudara A telah mendapatkan keuntungan sebesar 36 juta. Setelah 1 tahun lamanya menjalani usaha atau akad mudharabah ini, saudara A menyetor uangnya kepada bank melalui tabungan mudharabah. Ia pun mengembalikan uang yang dipinjam beserta marginnya atau keuntungannya kepada bank syariah. Kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui di awal. Setelah dihitung pembagian hasilnya, saudara A memperoleh keuntungan sebesar 21.600.000 atau 60%. Cara penghitungannya yaitu 30 juta dikalikan 60 per 100. Jadi hasilnya 21.600.000. Begitu pula untuk bank yang pemberi modal tadi atau sahibul malnya, yaitu pendapatan keuntungannya yaitu 40 kali 30 per 100. Jadi dari banknya mendapatkan keuntungan sebesar 14.400.000. Sehingga ketika dikembalikan kepada pihak bank, margin beserta modalnya tadi kembali dalam nominal 44.400.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal untuk bekerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil, yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Dan apabila mengalami kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal, kecuali kerugian tersebut dilakukan akibat kecurangan yang dilakukan oleh penerima modal. Baiklah, yang dapat saya sampaikan saya rasa cukup itu. Jika banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.